Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Melva Nurjana. Nah, pada video kali ini Melva akan membahas tentang karya pada angkatan Pujangga Baru. Nah, karya pada angkatan Pujangga Baru yang akan Melva bahas pada kali ini berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam, karya Sutan Takdir Ali Jabana. Nah, cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang merupakan anak yatim, yang dimana ia ini secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata merupakan bangsawan Palembang. Nah, nama putri sendiri ini yaitu Molek. Nah, kejadian ini diawali pada saat Molek duduk di pinggir rumahnya di tepi sungai. Nah, di situ ia melihat Yasin atau sang pemuda yatim ini, yang dimana akhirnya Molek jatuh cinta dengan Yasin pada pandangan yang pertama. Namun perasaan di antara keduanya tentu tidak bisa diwujudkan karena perbedaan sosial yang sangat mencolok di antara keduanya, yang dimana Yasin merupakan seorang pemuda yatim yang miskin, sedangkan Molek merupakan anak bangsawan. Nah, pada suatu hari datanglah seorang saudagar kaya yang sudah tua melamar Molek. Nah, saudagar ini merupakan keturunan Arab yang bernama Said. Nah, kedatangannya ini yaitu untuk melamar Molek. Nah, kedatangan Said ini sangat diterima baik atau sangat disambut oleh keluarga Molek, bahkan lamarannya langsung diterima karena keluarga Molek ini merupakan keluarga yang sangat materialistis, sehingga Molek tidak dapat melawan perintah dari orang tuanya, sehingga perkawinan antara Molek dan Said pun tidak membawa kepada kebahagiaan. Nah, mendengar kabar bahwa kekasihnya hidup menderita dan juga kerinduan yang amat mendalam dari Yasin terhadap Molek, maka Yasin memutuskan untuk menemui Molek dengan cara menyamar menjadi seorang pedagang nanas. Nah, akhirnya Yasin bertemu dengan Molek. Namun sayangnya pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir bagi mereka karena setelah itu Molek meninggal dunia meninggalkan Yasin untuk selama-lamanya. Nah, selanjutnya Melva akan membahas tentang unsur intrinsik yang ada di dalam karya ini. Nah, pada kesempatan kali ini Melva mengambil hubungan unsur intrinsik dari tema dan penokohan. Untuk tema dari karya ini sendiri mengangkat tema tentang hubungan cinta yang terhalang oleh status sosial, yaitu antara seorang yatim yang miskin serta seorang anak gadis keturunan bangsawan. Nah, untuk penokohan sendiri dari karya ini, tokoh Molek ini memiliki sifat yang sangat baik hati. Dia juga tidak sombong, meskipun ia seorang anak bangsawan, ia tidak memiliki sifat sombong sama sekali di dalam dirinya. Untuk Yasin sendiri memiliki sifat atau penokohan yaitu sangat pekerja keras dan juga selalu berjuang serta pantang menyerah. Nah, untuk hubungan dari tema dan penokohan adalah emansipasi wanita itu harus ada, di mana wanita juga berhak memilih dan menentukan tentang dirinya sendiri, baik itu tentang cinta, pendidikan, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya Melva akan membahas tentang perbedaan antara karya pada angkatan Pujangga Baru dengan karya pada angkatan Balai Pustaka, yaitu pada novel Dian yang Tak Kunjung Padam. Nah, perbedaan yang pertama terletak pada penggunaan bahasa. Nah, untuk penggunaan bahasa pada karya angkatan Pujangga Baru ini umumnya karyanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan penggunaan bahasa pada karya Balai Pustaka ini umumnya menggunakan bahasa Melayu. Nah, perbedaan yang kedua yaitu terletak pada tema yang diangkat. Nah, untuk karya pada angkatan Pujangga Baru ini biasanya mengangkat tentang tema kemerdekaan, emansipasi wanita, dan juga sebagainya. Sedangkan untuk tema yang biasanya diangkat pada karya angkatan Balai Pustaka ini biasanya mengangkat tentang adat istiadat dari suatu daerah. Nah, jadi itu dia perbedaan antara karya pada angkatan Pujangga Baru dengan karya pada angkatan Balai Pustaka. Nah, selanjutnya Melva akan membahas tentang keadaan pada saat novel ini lahir. Jadi keadaannya itu pada zaman ini di mana kita tidak diberikan kebebasan untuk menentukan
dengan siapa kita berteman ataupun dengan siapa kita menikah. Nah, jadi keadaan ini tentunya sangat tidak baik dan semoga untuk sekarang keadaan seperti ini sudah tidak ada lagi, karena bagaimanapun juga wanita berhak menentukan pilihannya sendiri, baik dalam ia berteman bahkan jika ini lahir. Jadi keadaannya itu pada zaman ini dimana kita tidak diberikan kebebasan untuk menentukan dengan siapa kita berteman ataupun dengan siapa kita menikah. Nah, jadi keadaan ini tentu juga memilih pasangan. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan Melva mengenai karya pada angkatan pujangga baru yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam. Nah, semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat mengerti dan memahami hubungan antar unsur intrinsik pada karya ini. Nah, sekian dulu video Melva kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.